Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septavia Nadia Cihanesher. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami dan mengetahui pentingnya kesehatan produksi. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan hadir di sini. Saya akan membagikan slide. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang kesehatan produksi? Belum. Sekarang kita mulai dari pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi meliputi kesehatan fisik, jiwa, maupun kesehatan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Apa sih itu reproduksi? Reproduksi adalah proses alami untuk melanjutkan keturunan. Nah, kenapa sih remaja perlu memahami kesehatan reproduksi? Memahami kesehatan produksi itu sangat penting, apalagi di usia remaja seperti teman-teman ini. Ketika kalian memahami hal tersebut, kita dapat mengetahui jika terjadi kelainan pada organ reproduksi kita, dan juga dapat mengurangi resiko yang terjadi pada diri kita. Kemudian pada masa remaja itu pasti kalian akan mengalami yang namanya pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa remaja. Di situ itu pasti banyak perubahan fisik maupun perubahan biologi. Nah, kalian itu harus bisa memahami dan mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang dialami pada saat pubertas. Menurut WHO, usia remaja itu di rentan usia 10-19 tahun. Dan menurut BKKBN, remaja adalah anak usia 10-24 tahun. Biasanya masa pubertas itu bagi laki-laki itu di usia 11-13 tahun. Nah, untuk perempuan itu 11-12 tahun. Tetapi itu tidak mutlak karena dikarenakan ada faktor keluarga, faktor lingkungan, dan lain-lain. Kemudian pada saat pubertas, yang menjadikan wanita itu mengetahui pubertas itu ciri primernya adalah menstruasi. Menstruasi adalah turunnya lapisan dinding dalam rahim yang dapat mengandung pembuluh darah. Kemudian ciri-ciri sekunder pada wanita yang pubertas yaitu diantaranya pinggul membesar dan melebar, payudara membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan kelamin mulai berjerawat, dan dada menjadi berisi. Dan saya akan menyampaikan tugas remaja dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, mengelola dorongan seks dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, setia dengan pasangan. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, ketika tugas remaja itu tidak dilakukan dengan baik, maka akan muncul masalah kesehatan reproduksi. Di antaranya kehamilan tak dikehendaki. Jika kehamilan tak dikehendaki itu kan akan menjurus ke aborsi yang tidak aman. Semua dilakukan dengan cara apapun untuk menggugurkan bayinya, sehingga dapat menimbulkan penyakit dan komplikasinya. Yang kedua yaitu kehamilan dan persalinan usia muda. Ini dapat menambah resiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, masalah penyakit menular seksual. Contohnya yaitu terjadinya infeksi HIV atau AIDS dan lain-lain. Kemudian adanya tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara menjaga alat reproduksi kita. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena terdapat rambut di
di sekitar alat reproduksi kita. Terus terdapat peningkatan kelenjar di sekitar alat reproduksi kita dan meningkatnya produksi keringat di sekitar alat kelamin, sehingga di daerah alat reproduksi kita itu menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembangnya bagi bakteri dan jamur. Kemudian cara menjaga organ reproduksi ini sangat penting ya jika kalian sedang mengalami menstruasi. Kalian bisa menggunakan pembalut bersih dan diganti 2-3 kali dalam sehari, atau pada saat setiap buang air kecil dan atau pada saat kalian mandi. Kemudian jika pembalut penuh darah, maka kalian harus segera menggantikannya. Jika kalian menggunakan pembalut yang sekali pakai, segera cuci, bungkus, dan buang. Jika pembalut yang digunakan adalah pembalut yang dapat dipakai berkali-kali, biasanya ini pembalut yang terbuat dari kain katun, itu segera cuci, keringkan lalu setrika untuk mematikan kuman-kuman yang ada di pembalut tersebut. Kemudian hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Kemudian hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Kemudian kalian juga dapat mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik, membersihkan organ reproduksi dari luar ke belakang menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan dengan handuk atau tisu. Di sini saya mempunyai tips and tricks remaja sehat. Yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, berpikir maju untuk hal baru. Yang keempat, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Yang kelima, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Dan yang terakhir, memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Sudah jelas teman-teman? Sudah. Jika sudah jelas, saya akan bertanya. Tadi saya menjelaskan tentang ciri-ciri masa pubertas pada wanita. Kalian bisa menyebutkan ciri sekunder yang muncul ketika wanita itu dalam masa pubertas? Bisa. Ya, pinggul membesar dan melebar, payudara membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan kelamin, mulai berjerawat, menstruasi, dan dada menjadi berisi. Ya. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan tentang masalah kesehatan reproduksi. Apakah teman-teman bisa menyebutkan masalah kesehatan reproduksi? Silahkan. Kehamilan tak dikehendaki, kehamilan dan persalinan usia muda, masalah PMS, tidak kekerasan seksual. Baik, kalian sudah memahami semuanya. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.